Halo guys, selamat siang. Saya Farel Valriando Putra. Saya Karistalisa Iwana Sutanto. Saya Muhammad Hanif. Dan kami dari SMA Swasta Unggul Sakti. Nah, pada proyek GBRTK kali ini, kami membuat sebuah prototipe produk yang kami beri nama Automatic Energy Efficient Water System for Batanghari River. Produk ini kami buat untuk memaksimalkan pemanfaatan Sungai Batanghari. Nah, di sekolah kami juga telah menerapkan yang namanya P5, atau juga disebut dengan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, dalam P5 ini terdapat 6 dimensi dalamnya. Nah, Emang apa aja sih ke-6 dimensi P5 itu? ke-6 dimensi tersebut adalah 1. Bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Kreatif dan inovatif. 4. Bergotong royong. 5. Berkebenekaan global. Dan 6. Bernalar kritis. Mau tahu keseruannya? Ayo ikuti kami. Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang di Pulau Sumatera yang melintasi Provinsi Jambi. Sungai ini memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan secara efisien dan murah bagi masyarakat sekitarnya. Seperti yang kita ketahui, bahwa salah satu yang mendistribusikan air adalah PDAM. Padahal, warga sekitar memiliki peluang yang sangat besar untuk memaksimalkan pemanfaatan penggunaan air Sungai Batanghari secara efisien. Sungai Batanghari jarang digunakan untuk konsumsi pribadi, terutama oleh masyarakat di sekitar Sungai Batanghari. Masyarakat masih bergantung pada PDAM. Hal tersebut membuat pengeluaran bulanan masyarakat semakin tinggi. Untuk memaksimalkan potensi pemanfaatan Sungai Batanghari, dibutuhkan solusi alternatif, yaitu dengan membuat sebuah sistem air yang dapat mendistribusikan air dari Sungai Batanghari ke rumah warga-warga sekitar Sungai Batanghari secara efisien dan efektif. Kami berinisiatif memanfaatkan potensi Sungai Batanghari ini agar bermanfaat untuk warga Provinsi Jambi, khususnya warga di sepanjang pinggiran Sungai Batanghari, yaitu dengan membuat satu pompa air ditambah dengan sensor yang dapat membuat pompa bekerja secara efisien dan dapat mendeteksi air secara otomatis. Produk ini sangat efisien, otomatis, dan tentunya low budget. Alat dan bahan: kipas USB, baterai 9 volt, kancing baterai, suntikan bekas, solder, lem tembak, kabel, dan selang. Pertama, kikis kipas USB hingga terlihat sirkuit portnya. Lepaslah bagian plunger dan ambil karet yang ada pada suntikan. Lalu berilah lubang pada karet yang telah diambil. Pasang bagian karet ke dinamo dari kipas USB. Potong bagian colokan pada kipas USB. Ambillah bagian depan barrel pada suntikan, lalu ukurlah sesuai dengan dinamo dari kipas USB. Beri ruang kurang lebih 2 cm. Potong bagian tip pada suntikan, lalu solder bekas potongannya. Lalu lubangin juga bagian samping dekat tip dengan solder. Ambillah bagian tutup suntikan dan potonglah bagian tutup suntikan menjadi 2 bagian. Tempelkan bagian tutup suntikan pada lubang yang telah disolder, lalu dilem menggunakan lem tembak. Masukkan dinamo ke dalam barrel yang telah dipotong. Kami pun melakukan uji coba pada pompa air yang kami buat, dan setelah diuji coba, kami pun berhasil membuat pompa air yang dapat bekerja. Prinsip Pascal menyatakan bahwa perubahan tekanan pada suatu fluida di dalam wadah tertutup akan merambat secara merata ke seluruh bagian fluida. Sehingga prinsip ini berlaku juga pada pompa air kami karena air yang masuk ke dalam ruangan tertutup pada bagian pompa dan pada akhirnya merambat ke seluruh bagian fluida, yaitu bagian ujung selang yang telah dipasang. Nah, selanjutnya kita akan membuat sensor air. Alat dan bahannya adalah Arduino, kabel jumper male to male, kabel jumper female to male, modul relay, dan breadboard. Untuk awalan, kami akan melakukan programming terlebih dahulu agar sensor dapat bekerja. Selanjutnya kami mulai menghubungkan kabel jumper ke Arduino dengan bentuk sebagai berikut. Selanjutnya, kami menghubungkan modul relay dengan kabel yang akan digunakan untuk menyalakan pompa air. Lalu, hubungkan modul relay ke Arduino. Untuk digital pin, kami masukkan ke pin 2 sesuai dengan pemrograman yang telah kami buat.
Percobaan kami pun berhasil. Pompa dan sensor bekerja dengan baik. Tim kami melakukan wawancara dengan salah satu penduduk yang tinggal di daerah sekitar pinggiran Sungai Batanghari dengan tujuan untuk mengetahui tanggapan warga tentang produk kami ini. Karena produk kami ini dibuat dengan harapan dapat membantu warga yang tinggal di sekitar pinggiran Sungai Batanghari. Yang senang hati lah kalau ada dikasih kayak gitu, bantuan kayak gitu. Semua orang ini pasti suka dibantu kayak gitu. Terutama untuk menambah air bersih tambahan gitu ya. Air bersih tambahan kan jadi air itu bersih, itu pun enak. Ya jelas orang ini pasti semuanya mau kalau kayak gitu. PDAM masih ibu. PDAM. Sekarang air ibu sekarang mati udah 4 hari. 4 hari ya bu? Iya. Gara-gara PDAM-nya mati juga kayak gitu. Iya. Jadi dengan ini diharapkan dapat menjadi salah satu cadangan air selain PDAM. Iya. Itu enak kan ada cadangan kalau air mati kan. Ya, Bu. Ini air mati cadangan ada. Beli air galon. Aduh, jadi lebih sulit ya Bu. Iya. Dengan ini dapat mempermudah ini. Itu. Oke, terima kasih Bu. Iya, Maaf iya. telah mengganggu Enggak. hari Ibu. Kasih Bu. Iya. Tim kami berhasil menciptakan prototipe pendistribusian air Sungai Batanghari secara langsung ke rumah warga dengan cara menggunakan pompa air otomatis dilengkapi dengan sensor sehingga pompa bisa hidup dan mati secara otomatis saat mendeteksi air pada ketinggian air tertentu. Dengan demikian, warga bisa menikmati suplaian air berlimpah dari air Sungai Batanghari dengan penghematan biaya listrik. Sensor air yang kami buat dapat bekerja dengan baik dari hasil pemrograman yang kami buat, sehingga pada ketinggian air tertentu dapat memberi sinyal kepada controller yaitu Arduino sehingga dapat menyalakan dan mematikan pompa secara otomatis. Hukum-hukum fisika yang berlaku adalah hukum Pascal yang bekerja pada pompa air dan hukum Ohm yang bekerja pada sensor yaitu yang berlaku pada Arduino. Dari hasil perhitungan kami, biaya operasional bulanan pompa kami lebih murah daripada pompa pada umumnya yang menggunakan daya sekecil-kecilnya 60 watt, yaitu Rp685 per bulan dibandingkan dengan Rp2.520 per bulan. Nah, sekianlah video dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. GBRTK Jambi SMA Unggul Sakti, kami pelajar Pancasila.